saya melihat Putin trying to escaping the old power. Sama seperti Bung Karno dulu mencoba balancing dunia ketika maju dengan idenya tentang negara-negara non-blok yang bagaimana betul-betul anti bahwa negara ini dirun oleh hanya sekelompok atau satu dua negara atau lain halnya. Jadi semua itu harus rata. Mungkin kalau istilah Pak Martin Natalegawa terwujudnya regional equilibrium. Hari ini saya tidak melihat itu terjadi dan itu kenapa saya bilang bahwa Indonesia harus berhati-hati bersikap karena posisi kita hari ini sama juga dengan Rusia. Sudah mulai dikepung pengagum dengan dengan The Quad, dengan AUKUS, dan anytime if they want bisa menjadi fakta Indo-Pasifik yang bisa mengepung kita kalau kita dalam posisi tidak menjadi aliansi. Koni, saya sapa dulu Mbak Koni, apakah sudah siap Kak Koni? Sudah, selamat malam. Silakan 15 menit ya Mbak Koni ya. Oke, pertama saya bukan storyteller. Let me make it clear. I'm a academician, I think. Tapi kalau mungkin aku mengatakannya dengan cara cerita, mungkin supaya mudah dimengerti. Pertama, saya cuma menanggapi secara cepat aja, jangan tutupi kondisi objektif ini sebagai konflik antar militer. Karena kalau dibilang konflik, ngapain juga, ada drone dan lain-lain dari Ukraine sendiri. Kemudian, please be more objective. Kemudian, Indonesia itu bisa offer peace to both countries. So don't take positions. Karena saya juga sebenarnya bertanya-tanya kenapa dubes Rusia tidak diundang, karena harusnya ada dubes Rusia hadir, gitu. Terus tapi in short, kalau kita mau dukung juga jangan minta dukung seolah-olah memanas-manasi umat Islam. Kalau saya boleh langsung ke situ, ucapan saya dari tadi kan saya perhatikan semua kata demi kata. Jadi publik juga harus hati-hati, jangan terpancing, mudah terpancing, dan urusan HAM yang disampaikan itu akan ditentukan oleh Mahkamah Internasional. Don't jump to conclusion. Jadi kita belum sampai ke sana. Oke. Rusia versus Ukraine. Oke. Saya tetap bersikeras bahwa ini adalah demilitarisasi. Apapun bentuknya sekarang menjadi aneksasi kah, invasi kah, atau apa itu tidak terbukti. Menurut saya ya. Sekali lagi adalah demilitarisasi yang dilakukan oleh Putin tetapi terus ditantang oleh Ukraine. Dan Ukraine ada di belakang Ukraine itu adalah kita tahu siapa, Amerika, NATO, dan kawan-kawannya dengan aliansinya. Di mata saya, kan, mungkin makanya saya berbeda dari yang lain. Putin sedang mencoba membalas dunia. Itu yang dilakukan pada Presiden Putin dan saya sangat respect pada dia. Putin mencoba membalas dunia. Coba kita lihat. Sejak perang dunia kedua aja lah, kalau sejauh-jauh. Militer itu udah intervensi dari mulai Cina, Syria, Iran, Kuwait, Pamebet, Indonesia, mungkin Lebanon, Argentina, Angola, Libya, Afghanistan, Yugoslavia, banyak banget lah. Saya nggak akan baca satu-satu. Berhasil oleh Amerika Serikat dia. Oke. 50 negara ini diinvasi, diganggu, dianeksasi, apa namanya sudah nggak tahu apa, tapi 52 negara dan dunia dia. Itu kenapa saya tidak sepakat sebenarnya dan saya berharap Presiden Jokowi segera menganulir bahwa kita mengambil sikap in favor dalam voting di UN General Assembly. Kenapa? Setidak-tidaknya kita harus abstain. Sama seperti Bangladesh, sama seperti Cina, sama seperti India, seperti Uzbekistan, Laos, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan. Kenapa? Karena kita non-aligned countries. Sampai menit ini saya belum pernah mendengar Menteri Retno Marsudi mengatakan kita bagian dari Amerika Serikat, atau menjadi fakta pertahanan Amerika Serikat, atau menjadi fakta pertahanan Indo-Pasifik yang saya nggak tahu apa mungkin kita mau gabung sama AUKUS, The Quad, atau FPDA, saya belum pernah dengar itu. Jadi sampai hari ini saya masih bersikeras kita ada pada posisi non-blok, sehingga saran saya Presiden kita ataupun Menteri Luar Negeri dapat segera menganulir posisi kita di UN tentang posisi kita terhadap Ukraina. Mengapa? Sekali lagi saya melihat Putin trying to escaping the old power. Sama seperti Bung Karno dulu mencoba balancing dunia ketika maju dengan idenya tentang negara-negara non-blok yang bagaimana betul-betul anti bahwa negara ini dirun oleh hanya sekelompok atau satu dua negara atau lain halnya. Jadi semua itu harus rata. Mungkin kalau istilah Pak Martin Natalegawa terwujudnya regional equilibrium. Hari ini saya tidak melihat itu terjadi dan itu kenapa saya bilang bahwa Indonesia harus berhati-hati bersikap karena posisi kita hari ini sama juga dengan Rusia. Sudah mulai dikepung dengan FPDA, dengan The Quad, dengan AUKUS yang anytime if they want bisa menjadi fakta Indo-Pasifik yang bisa mengepung kita kalau kita dalam posisi tidak menjadi aliansi mereka. Kemudian saya mau bilang lagi bahwa kalau kita mau bicara tentang World War III yang terus kayaknya di sounding gitu, di propaganda akan jadi perang ketiga, saya lihat nggak akan terjadi perang dunia ketiga kalau satu, NATO segera menyatakan tidak akan pernah menjadikan Ukraine sebagai bagian dari NATO. Hanya itu. That's it. Dunia ini akan segera damai. Kemudian Amerika dan kawan-kawan berhenti ikut campur dan memprovokasi terus langkah-langkah Presiden Putin yang sekarang sedang mencoba menyeimbangkan dunianya
regionalnya, menyeimbangkan dunia, menyeimbangkan Rusia sesuai kepentingan nasional Rusia, kawasan dan dunia. Nah, kenapa Rusia menolak kata invasi? Karena dia mengatakan, atau Rusia mengatakan tindakan militer tidak dirancang menduduki wilayah. Kalau dia mau, dia dari kemarin Ukraina sudah diambil alih. Itu enggak, gitu kan. Dan dia juga malah memenjarakan 15 tahun ada yang palsu atau propaganda palsu yang dilakukan oleh Rusia sendiri. Dan ini juga misalnya terjadi kepada kebebasan media yang dia hukum kepada dua medianya langsung dia tutup ya. Kalau nggak salah itu Radio Eko Moskvi dan juga salah satu TV. Nah, kenapa saya nggak bilang ini adalah invasi? Karena sekali lagi strategi umumnya itu adalah kombinasi artileri presisi. Orang semua ribut kemarin reaktor sumber dayanya akan meledak bla bla bla, kan nggak terjadi. Masa nggak ngerti sih? Zaman sekarang tuh perang udah pakai artileri presisi gitu. Jadi jangan mudah diprovokasi untuk hal-hal yang nggak perlu terjadi. Saya pikir Putin itu orang yang pinter, dia sudah selesai dengan dirinya, dia jadi presiden berapa tahun gitu kan. Dia tahu dia mesti ngapain. Air power itu hanya di awal saja dan itu hanya sebentar untuk mengumpulkan pertahanan depan. Sekarang dia digunakan lagi, tapi dia standby di pangkalan luar Ukraina, yaitu bagaimana di Belarusia gitu kan, di Crimea. Terus kemudian ada masalah baru yaitu logistik pada gerak kolom lapis bajanya. Tapi sekali lagi itu mungkin akan terus diselesaikan, dan bagaimana sebenarnya strategi penguasaan tidak bisa total, namun ini akan bentuk buffer zone. Menurut saya itu akan terjadi, dan secara jelas ini adalah teknik Rusia untuk tidak melakukan aneksasi. Karena sampai saat ini, catat ya, sampai saat ini tidak ada sejengkal pun wilayah Ukraina atau dimasukkan dalam peta wilayah Rusia. Jadi artinya itu bukan aneksasi, bukan invasi. Oke, tentang reaktor, dan saya mau bicara tentang jam terbang Putin. Rusia itu menguasai reaktor terbesar Ukraina untuk membuat Ukraina tunduk dan tunduk gitu. Karena sekarang dia udah juga nggak mau ini terus militer terjadi, tapi dia harus bekukan itu, dan caranya apa? Maka menguasai reaktor atomnya. Nah, bagaimana sebenarnya terkuasai kelemahan ini, maka energi source Rusia juga energi source Ukraina juga akan menjadi masalah. Dan tolong catat ya, bukan saja Black Sea sekarang sudah mulai dikuasai Rusia, tapi juga Red Sea sudah mulai dikuasai Rusia. Jadi saya juga nggak mau di drive kalau kita terlalu lama, akhirnya ini akan menjadi sensitif isu masuk ke dalam isu terusan Suez. Itu juga seluruh dunia ini paham kenapa kita mesti hati-hati melihat ini, jangan sampai ke drive atau terbawa-bawa. Tadi dari kata-katanya ini seolah-olah kita nih dipanggil umat Islam, ini adalah yang Islam yang cedera ini. Enggak, please ya, ini yang mendengarkan saya bicara. Jangan mudah terpancing. Tugas kita itu menjadi penengah, tidak memihak manapun gitu, tapi melihat apa dari kacamata yang kita bisa seimbangkan. Nah, kemudian zona larangan terbang. Ini zona larangan terbang dilakukan, itu kan nggak mungkin dilakukan oleh Ukraina sendiri. Makanya kemudian Rusia menanggapi dengan bilang bahwa kalau sampai ada siapapun yang akan ikut melakukan itu adalah hal ikut campur dalam konflik bersenjata itu, dan sudah ditegaskan siapapun itu akan dihadapi oleh Rusia. Jadi peringatan ini harus dipahami pada ini mengarahkan jet tempur F-15 Strike Eagle ya, Rocketeers itu juga harus berhenti. Saya himbau nih, kalau di sini ada kedutaan Amerika yang memantau, tolong Rocketeers dari Squadron 336 yang sudah ada di Estonia itu sudah di-deploy. Sekali lagi, itu mesti kedua. Ini tadi, dan saya bilang hati-hati memproksi Rusia. Rusia itu pinter ya, dan Rusia itu menurut saya sudah berpikir panjang tentang ini dan langkah-langkah yang diambil. Tentang 520 pesawat sewaan Rusia. Tahu nggak sekarang bahwa kalau ini terus terjadi, sanksi terhadap Rusia terkait misalnya dia tidak boleh terbang kemana-mana. Tahu nggak sekarang 520 pesawat yang Uni Eropa punya sewaan itu ada di Rusia. Mau diambil bagaimana caranya? Pertama, mengembalikan 520 aircraft itu, bagaimana dilakukannya? Ya kan? Putin juga nggak bisa bayar karena SWIFT system dimatikan. Ya kan? Terus gimana kalau skala 520 pun itu bisa diambil pesawat, penerbangannya gimana? Kalau terus kemudian itu terbang di atas udara Rusia. Jadi menurut saya, Putin itu tahu betul banyak sekali langkah yang diambil EU, diambil NATO, diambil siapapun yang membuat panjang. Tahu nggak gitu? Tapi terus bertahan. 520 pesawat itu nggak bisa dibayar oleh Rusia karena dia SWIFT system ditutup. 520 pesawat itu akan berdampak kepada Boeing dan juga European Leasing Company itu pasti bangkrut. Nah, ini kayak gini-gini itu sudah Putin hitung. Sanksi keuangan. Aliran Nord Stream 2 di Jerman, Nord Stream 2 ke Jermani, kemudian melarang transaksi utang negara Rusia, membekukan aset, melarang perjalanan, blokir bank Rusia,
Terus bagaimana juga memblokir dua bank termasuk juga 2 BUMN Rusia kalau nggak salah, membatasi kemampuan Rusia bertransaksi, membatasi ekspor Rusia, menerapkan larangan pembayaran utang lebih dari 14 ekuitas terhadap 13 perusahaan. Dan ini dan itu sampai kucing berkompetisi, kucing Rusia tidak boleh ikut kompetisi. Jangan lagi FIFA, jangan lagi namanya kalau kita lihat global forum site sekarang nama putih sudah dihapus. This is crazy. This is too much. Why on earth seluruh dunia tiba-tiba panis Putin untuk sesuatu yang dia akan buat, dan dia sudah minta dari kapan tahu, dari 2008 jangan pernah invite Ukraine masuk ke dalam NATO karena perasaan dia itu seperti Amerika dititipi rudal, diarahkan rudal dari Meksiko dan dari Kanada. Jadi menurut saya ini adalah masalah kecil. Kalau kita sekarang betul-betul care terhadap dunia, justru Ukraine sudah saatnya lah duduk bersama Rusia. Apa sih yang dimau gitu? Hanya satu kok yang dimau. Jangan ada NATO. Mau dia mau ngapain sama EU terserah. Mau Presiden Zelensky tanda tangan 100 perjanjian dengan EU nggak ada masalah. Tapi tidak tentang NATO. Hanya itu yang diminta. Jangan keegoisan itu membuat dunia ini kiamat. Itu maksud saya dari tadi gitu. Nah, ketahanan keuangan Rusia, kita mau ngapain ke Rusia? Mau tahan-tahanan uang. Sanksi keuangan itu nggak akan jadi penghalang bagi Rusia. Sejak sanksi 2014 terkait Crimea, Rusia itu telah semakin kuat keseimbangannya, neraca eksternalnya, neraca fiskalnya, gitu kan. Kemudian pasar domestiknya juga mengalami pendalaman yang signifikan, dan juga penggunaan USD dalam transaksi finansial perdagangannya telah bergeser ke euro, ya kan. Kemudian Rusia sendiri memiliki versi sendiri dari sistem seperti SWIFT. Jadi di SWIFT sistem dijalankan, dia juga bisa terjalan gitu. Intinya Rusia menahan ekspor berbagai alat diplomatik, embargo transaksi barat, kerusakan infrastruktur atau jaringan pipa, itu ada masalah besar di situ. Nah, tapi juga kita mesti ingat, Rusia itu menyumbang 40% dari gas alam Eropa. Berapa lama Eropa mau bertahan tanpa Rusia? Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga dunia, ya kan, lebih besar 10% dari produksi global. Rusia dan Ukraina menyumbang 25% ekspor gandum global. Jadi kalau kalian mau berperang terus gitu, saling manas-manasin, 25% ekspor gandum global itu bermasalah. Rusia adalah pengekspor pupuk terbesar dunia. Oke, Rusia adalah pengekspor palladium, ya kan, dan ini tergantung pada otomotif dunia tergantung pada Rusia. Jadi yang mau saya bilang sederhana aja. 52 perang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk you are with me or against me ketika menyerang Libya, apa segala macam itu. Kenapa nggak pernah ada punishment seperti ini terhadap Amerika Serikat? Kucing Amerika Serikat masih bebas saja kompetisi di mana-mana. Amerika masih begitu. FIFA pernah pesawatnya Amerika dilarang di mana-mana terbang gitu. Nggak ada. So 81% serangan dunia atau perang dunia ini dilakukan oleh Amerika dan kawan-kawan. Tidak ada pernah dari mereka itu dihukum. Ada waktu nyerang Irak, dibilang ada reaktor nuklir. Begitu ditanya mana reaktor nuklir, oh intelijen salah info. Nggak ada yang pernah berani menghukum Amerika Serikat. Yang saya mau bilang, Putin sedang berusaha menyeimbangkan dunia dan mengembalikan dunia pada tatanan yang sebenarnya. Karena dia sudah capek. Mungkin sama seperti saya capek, ngeliat kok ini nggak fair banget gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah mau kita runtuhkan bersama ekonomi dunia untuk Ukraine demi Ukraine? Nggak mungkin lah. Saya udah bilang tadi, resilient ekonomi Rusia kuat, ini akan bumerang efek pada ekonomi Amerika, akan bumerang efek pada ekonomi Eropa. Tadi saya ceritakan 520 pesawat aja udah bikin pusing Uni Eropa sekarang. Pasar gelap komoditas akan terbentuk, ya kan? Dan Cina akan menjadi importer terbesar. Hati-hati, ini akan jalur logis darat yang melalui obor dan akan semakin mengalihkan kebutuhan teknologi tinggi kepada Cina. Hati-hati juga dengan red sea zones, ya kan? Saya mau bilang dengan zona yang akan dibikin baru. Jangan sampai ini semua bergeser, karena saya tahu Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev itu sudah mengirimkan ke Sudan delegation sudah lama ya, 2 tahun lalu, dan pangkalan angkatan laut di Laut Merah sudah ada. Jadi sekali lagi dengan segala hormat, kita harus mengambil posisi tengah, ya kan, melihat masalah ini seobjektif mungkin. Jangan memanas-manasi umat Islam, ini bukan masalah Islam atau bukan Islam, gitu kan. Palestina juga abstain. Dan sekali lagi saya berharap kalau Indonesia masih dalam posisi non-blok, kita tetap non-alignment dan tidak mengambil posisi dalam apapun ini, tetapi mencoba yang terbaik, mengambil posisi untuk mendamaikan kedua negara. Demikian Mbak Puri, terima kasih. Terima kasih Dr. Koni Rahakundini Bakri. Ya, analis pertahanan dan intelijen militer luar biasa, penyampaiannya selalu berbeda, selalu tampil beda dan luar biasa. Terima kasih. Kita mungkin banyak sekali nanti akan bertanya. Nah, saya lihat banyak sekali ininya, tapi beliau kelihatannya 30 menit saja bisa bertahan. Bisa sejam, mohon maaf Prof. Saya tadi udah bilang Kang Jana saya tuh cuma bisa sejam karena saya tuh mesti keluar kota. So I'm really sorry. Bukan Terima kasih sekali.
Terima kasih sekali, tapi nanti bisa di WA-kan saja ke beliau langsung kan. Ya. Dengan senang hati Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Koni sekali lagi. Selanjutnya kita akan menampilkan Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.